Ada pola misterius di balik sejarah Indonesia yang selama ini kita anggap kebetulan. Saat ini, Indonesia sedang ada di masa transisi yang sangat penting secara energi. Kita bisa jadi bangsa yang luar biasa besar, atau malah stuck untuk selamanya. Dan ini ada hubungannya dengan energi cakra dari bangsa kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Sobat Jiwa, sebuah negara itu bukan cuma kumpulan pulau-pulau, suku-suku, atau kumpulan beberapa agama dalam satu ideologi yang sama. Coba bayangin ya, negara kita ini adalah satu tubuh yang sama, satu energi raksasa yang membentuk satu negara. Sejak merdeka, negara kita bertumbuh nggak cuma secara material, tetapi juga secara spiritual. Sama seperti manusia yang punya 7 pusat energi cakra, negara kita juga. Secara kesadaran dan spiritual, Indonesia itu punya titik energi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya selama ini. Di pembahasan yang dulu, kita pernah membahas tentang energi cakra, di mana manusia memiliki 7 pusat energi cakra yang berkembang seiring kita bertumbuh dewasa. Nah, buat yang belum nonton, silahkan cek videonya di channel Langkah Jiwa yang ini ya. Di sini saya akan bahas lebih lanjutnya aja. 7 pusat energi yang kita sebut cakra tadi, aktif sesuai pertumbuhan dari aspek kehidupan manusia. Pas kita baru lahir, hal pertama yang aktif adalah cakra merah kita. Fokusnya cuma satu, yaitu survive. Menangis karena lapar, dan juga butuh rasa aman lewat pelukan supaya bisa tidur. Nah, di fase ini, yang penting kita hidup dan juga bertahan. Begitu masuk usia 6 bulan, cakra orange atau cakra sakral kita yang perlu aktif untuk koneksi intim dan juga kreativitas. Mulai mencari koneksi dengan kedua orang tua, kemudian juga mulai ngerti kalau misalnya kita diajak bermain. Nah, agak gedean dikit, di usia 1-2 tahun, kita mulai banyak mengeksplor. Coret-coret di mana-mana, kemudian kepo sama hal baru, mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu yang terjadi ya. Kreativitas kita benar-benar lagi di fase bertumbuh. Nah, kemudian di usia 3 tahun hingga remaja, itu cakra solar plexus kita yang berhubungan dengan ego, itu mulai berkembang. Kita mulai merasa kompetitif, maunya menang terus, mainan punya hak milik sendiri, dan ini adalah fase yang paling berisik ya. Ego kita itu meledak-ledak. Kita pengen diakui, pengen terlihat kuat, dan juga seringkali merasa dunia berputar hanya di sekitar kita aja. Ketujuh cakra ini akan terus berkembang seiring kita dewasa, Sobat Jiwa. Kalau misalnya kita menghadapi luka dan trauma di masing-masing aspek cakra, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sadar dan juga tercerahkan. Nah, energi cakra ini nggak berlaku buat individu aja. Perkembangan negara kita juga dipengaruhi oleh energi cakra dan juga level kesadaran kita sebagai rakyat yang ada di dalamnya. Kita mulai perjalanan perkembangan energi cakra Indonesia sebagai bangsa atau negara. Yuk kita masuk ke chapter yang lebih menarik lagi. Kalau kita tarik mundur ke zaman kerajaan seperti Pajajaran, Majapahit, atau misalnya Sriwijaya, Indonesia ini bukan cuma besar secara wilayah, tapi juga secara energi. Saat itu, bangsa kita diprediksi sudah mencapai energi cakra tertingginya. Bayangin aja Sobat Jiwa, di masa itu, spiritualitas orang-orang yang ada di dalamnya sudah menyatu dengan cara hidup mereka. Zaman dulu itu, bangsa kita nggak cuma bangun kerajaan yang megah, tapi juga sering banget kita mendengar cerita tentang koneksi mereka dengan alam semesta yang sudah sebegitu tingginya. Kita adalah bangsa yang sangat sadar, bijaksana, dan punya kearifan yang bikin bangsa-bangsa lain itu jadi segan dan juga hormat kepada bangsa kita. Tapi kemudian kekacauan datang dalam bentuk penjajahan. Adanya penjajahan dan pengaruh asing yang masuk selama ratusan tahun, nggak cuma mengambil rempah-rempah kita aja, tapi juga merampas sesuatu yang jauh lebih fatal, yaitu kesadaran diri orang-orang yang ada saat itu. Energi mereka dipaksa turun drastis secara brutal, dari bangsa yang spiritualitasnya sudah sangat tinggi, sampai dipaksa mundur balik ke titik nol. Orang-orang saat itu dipaksa masuk kembali ke mode bertahan hidup ke yang paling dasar. Trauma penjajahan ini bikin orang-orang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Mereka menjadi amnesia akan kejayaan diri sendiri. Dan dipaksa untuk merangkak lagi dari cakra yang paling bawah. Belajar dari awal lagi gimana caranya menjadi sebuah bangsa. Merdeka itu bukan akhir dari perjuangan Sobat Jiwa. Gak ada yang namanya ceritanya ya, kita merdeka kemudian hidup akan terus bahagia selamanya. Gak ada seperti itu.
Ibaratnya sama kayak anak bayi yang baru lahir lagi. Kita perlu belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Pasca kemerdekaan, ekonomi Indonesia itu hancur lebur. Inflasi gila-gilaan, dan beras yang merupakan makanan pokok kita saat itu menjadi barang yang langka banget. Banyak orang tua kita dulu yang harus makan nasi jagung, tiwul, bahkan bonggol pisang itu juga digunakan hanya untuk supaya tidak mati kelaparan. Indonesia sebuah bangsa yang baru lahir, rakyatnya harus antri berjam-jam cuma buat dapat jatah beras yang nggak seberapa. Di fase ini, pemerintah kita jungkir balik melakukan diplomasi beras hingga program-program darurat pangan. Karena mereka sadar, nggak akan ada kedaulatan kalau rakyatnya masih kelaparan. Krisis pangan ini adalah bentuk nyata dari pembentukan energi cakra merah kita. Pada saat itu, orang-orang dipaksa belajar bahwa fondasi utama sebuah bangsa bukan gedung yang tinggi, bukan pembangunan, tapi isi piring dari rakyatnya. Tanpa melewati masa-masa makan seadanya itu, kita nggak akan pernah menghargai arti kemakmuran yang kita punya saat ini. Nah, masuk ke era 50-an hingga puncaknya ke era 60-an, pemerintah mulai fokus ke pembangunan pertanian yang masif. Kita mulai kenal yang namanya program padi unggul, perbaikan irigasi, dan juga nantinya jadi benih-benih menuju swasembada pangan. Indonesia pada saat itu berhasil menstabilkan cakra merahnya. Nah, begitu urusan makan ini mulai aman, barulah kita siap untuk naik lagi ke level berikutnya, yaitu cakra sakral. Sobat Jiwa, setelah energi cakra dasar mulai stabil, energi bangsa kita itu naik ke cakra sakral. Pusat dari kreativitas, emosi, dan juga gairah. Nah, Indonesia di era 50-an sampai 70-an, industri hiburan dan kreatifnya mulai berkembang pesat. Lihat aja pada saat itu ada film Tiga Darah di tahun 1956, yang dulunya tuh dibintangi oleh Citra Dewi, Mieke Wijaya, dan juga Indriati Iskak. Nah, kita melihat potret bangsa yang mulai merayakan keindahan, musik, dan juga kisah percintaan. Kita lagi belajar jadi bangsa yang punya gaya hidup. Saat itu Sobat Jiwa, energi sakral itu makin lama makin membara dan masuk ke area yang lebih berani lagi di tahun 70-an. Ini adalah era di mana sensualitas bukan lagi hal yang tabu untuk ditampilkan di layar lebar. Nama-nama seperti Suzana lewat filmnya Bumi Bulat Bundar atau Yati Octavia yang jadi ratu film dengan bayaran termahal saat itu, sampai nih ya, Eva Arnaz yang ikonik dengan bulu keteknya. Poster film mulai ramai menghiasi bioskop-bioskop pada zaman dulu. Muncul film-film yang sangat berani, seperti Bernafas Dalam Lumpur atau Inem Pelayan Seksi. Nah, di fase ini Sobat Jiwa, Indonesia nggak lagi malu-malu mengeksplorasi sisi erotis dan juga gairah manusiawinya. Memang terlihat kontroversial ya, tapi secara energi, ini adalah tanda kalau bangsa kita lagi haus akan ekspresi tanpa batas. Kita lagi membentuk identitas kreatif yang jujur, sebelum akhirnya energi ini nantinya bergeser dari gairah menjadi ambisi dan kekuasaan. Di mana kita akan masuk ke energi cakra berikutnya. Sobat Jiwa, begitu masuk di era 80-an, akhir menuju 90-an, energi bangsa kita ini naik lagi ke solar plexus. Pusat dari kekuatan, harga diri, tetapi juga ego. Di era Soeharto, energi ini dimanifestasikan lewat pembangunan fisik yang masif dan juga kontrol kekuasaan yang sangat-sangat terpusat. Kita pengen terlihat sebagai macan Asia pada saat itu. Nah, secara energi, ini adalah masa di mana energi cakra bangsa ini lagi di puncak ambisi. Tapi masalahnya, ego yang terlalu besar seringkali melupakan hati. Puncaknya adalah di era reformasi pada tahun 1998. Sebenarnya reformasi itu adalah upaya semesta buat menyeimbangkan kembali energi cakra dari solar plexus bangsa kita. Yang udah terlalu dominan dan juga otoriter. Rakyat akhirnya bergerak untuk berteriak, cukup, kita butuh keadilan, bukan cuma kekuasaan. Itu adalah momen pembersihan energi ego yang luar biasa. Tapi bukannya sembuh, kita justru terjebak kembali. Setelah reformasi, energi solar plexus kita malah jadi makin liar dan gak terkendali. Ego itu gak hilang, dia cuma pecah jadi ribuan potongan-potongan kecil. Akhirnya, kita terjebak di fase stuck ego sampai detik ini. Korupsi yang dulunya terpusat, sekarang malah ada di mana-mana. Bahkan sampai ke tahap perangkat desa. Dan juga ada budaya flexing yang jadi agama baru.
Orang lebih bangga pamer harta daripada pamer karya. Adu kekuatan politik yang nggak habis-habis cuma demi validasi siapa yang paling berkuasa. Kita terlalu fokus pada materi dan juga kekuasaan. Kita terjebak di mentalitas siapa dapat apa, bukan siapa bantu siapa. Nah, inilah dinding besar yang bikin Indonesia seolah-olah jalan di tempat, Sobat Jiwa. Kita punya segalanya, tapi kita kehilangan kendali atas ego kita sendiri. Kita stuck di fase ini. Di tengah kebisingan perebutan kekuasaan dan juga budaya flexing ini, ada sesuatu yang tenang tapi kuat, yang mulai bergerak perlahan. Kita bangsa Indonesia sekarang sedang berdiri tepat di depan pintu gerbang energi cakra hati. Sadar nggak sih Sobat Jiwa, ada pergeseran besar di generasi kita saat ini. Anak muda nggak lagi cuma terobsesi jadi penguasa atau orang kaya yang nggak bermakna. Muncul generasi baru yang mulai berani bilang, gue itu butuh sehat mental. Gue itu butuh work-life balance. Dan gue itu butuh koneksi manusia yang tulus. Dulu hal-hal kayak gini dianggap sangat cemen. Tapi secara energi, ini adalah tanda-tanda energi cakra hati Indonesia lagi berusaha untuk terbuka lebar. Kita mulai bergeser dari apa yang gue punya, yaitu cakra solar plexus, ke apa yang gue rasain dan gimana gue bisa berdampak, yaitu aktifnya cakra hati. Sebagian dari kita mulai peduli pada lingkungan, toleransi, dan juga keberlanjutan hidup. Ini nggak cuma tren ya Sobat Jiwa, tapi ini adalah energi kolektif untuk menembus gerbang transisi yang selama ini mengurung kita dalam keserakahan. Ini adalah momen penentu kita Sobat Jiwa. Pintu menuju Indonesia emas bukan lewat seberapa makmurnya bangsa ini. Itu karena cuma bonus. Pintu aslinya adalah energi cakra hati ini. Kalau kita berhasil menembus ego, menyembuhkan trauma masa lalu, dan juga mulai memimpin dengan empati, maka kita bakalan jadi bangsa yang nggak cuma kaya, tapi punya hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Sobat Jiwa, pada akhirnya Indonesia nggak akan pernah benar-benar emas kalau kita masih saling sikut, masih hobi menjatuhkan, dan juga masih terjebak di dalam penjara ego kita masing-masing. Masa depan bangsa ini nggak cuma butuh orang-orang pintar atau orang-orang kaya. Masa depan bangsa ini butuh kamu semua orang-orang yang punya hati. Cakra hati ini bukan soal seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa luas empati yang bisa kita beri. Ini soal berhenti untuk memvalidasi diri lewat materi dan mulai melihat manusia yang ada di sebelah kita itu dengan rasa cinta dan juga kepedulian. Indonesia Emas itu bukan sekedar angka di tahun 2045, tapi adalah getaran energi yang kita bangun setiap kali kita memilih untuk jujur, memilih untuk peduli, dan juga memilih untuk menyembuhkan luka diri sendiri demi masa depan yang lebih baik. Ingat Sobat Jiwa, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Ada di tangan saya, ada di tangan kamu semua Sobat Jiwa. Bukan tentang seberapa makmur kita nanti, tapi tentang seberapa sadar kita sebagai manusia. Jadi yuk Sobat Jiwa, kita mulai buka hati, kita sembuhkan energi kita ini bareng-bareng. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Di video ini, kita bahas Indonesia secara umum. Tapi spesial di YouTube Membership Langkah Jiwa, saya bakalan share konten khusus yang akan tayang di hari Rabu yang membahas secara detail tentang peta energi dari Indonesia. Terus juga saya akan membahas kenapa angka di tanggal kemerdekaan kita ini secara numerologi bisa menyelamatkan kita dari banyak krisis. Dan yang terakhir nih Sobat Jiwa, yang paling menariknya adalah gimana caranya mensinkronkan diri dengan energi bangsa Indonesia. Kalau kamu merasa hidupmu stuck saat ini, padahal ekonomi Indonesia lagi bergerak, mungkin vibrasi pribadi kamu yang nggak lagi sinkron sama cakra bangsa ini. Saya akan share teknik meditasi sinkronisasi vibrasi Nusantara, khusus di YouTube Membership Langkah Jiwa. Menarik ya Sobat Jiwa? Nah, jadi silahkan klik tombol join membership-nya saat ini juga. Sobat Jiwa, kamu dapat pandangan baru apa dari pembahasan kita hari ini? Silahkan diketik-ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.